Halo Silvani, selamat pagi. Halo Silvani, Halo Pak Tommy. iya apa kabar? Baik, Pak Tommy. Pak Tommy sehat kan? Sehat sekali, terima kasih. Wah, senang sekali ya Puji kita bisa ketemu. Tuhan. Iya, gimana nih? Ada hal yang kita bisa share atau bicarakan pada pagi hari ini? Aduh, banyak nih sebenarnya. Sebenarnya banyak. Iya, sambil nunggu yang lain, kayaknya agak sulit tadi jaringannya. Kita juga udah masuk terus harus keluar lagi. Gimana jaringan di Oh, sana oke, baik? oke. Aku sih so far oke sih, Pak Tommy. Oke, iya. Gimana nih rencana kita buat workshop ya? Masih harus tertunda saya kira ya. Iya, jadi kemarin juga kayaknya dari gereja juga belum bisa kasih izin juga sih Pak Tommy terkait COVID-19 ini untuk Betul. acara-acara sampai akhir Mei ya. Jadi nanti aku coba informasiin lagi deh ke Pak Tommy waktunya gimana. Iya, nggak apa-apa. Sementara Mm-mm. mungkin ada Soalnya hal yang anak-anak udah excited banget sebenarnya sih, kan aku udah sounding dari bulan apa tuh ya, aku hubungin Pak dari Tommy terus mereka Januari tuh ya. excited banget gitu. Iya, Januari ya, aku kayak, aduh Pak Tommy ini nanti pasti sibuk banget kan, mau iya, BICF juga, mau apa gitu kan. Aduh, betul. pokoknya harus aku booking gitu. Jadi anak-anak sebenarnya udah excited banget gitu, kayak kita nggak nginep kah sama Pak Tommy gitu-gitu. Kayak lagi seneng sih, mereka lagi semangat banget sih Pak Tommy buat Iya. belajar nyanyi kayak gitu. Nanti kalau yang ada kesempatan buat ikut workshop di Bandung, barangkali anak-anak juga akan bisa ketemu dengan banyak teman-teman. Semoga aja Boleh. Itu COVID-nya bisa Juni ya Pak segera. Tommy ya? Ya, Juni tanggal 22 sampai Mm, 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 mm. 26. Tapi ya semua Oke, tergantung oke. dari kondisi COVID ini. Oh, betul, betul. Ya, kita sih maunya sekalian memperingati 20 tahun BCS. Rencananya, Hmm, rencananya mau apa sih buat konser besar gitu dengan peserta. Karena sekarang pesertanya udah 100 orang lebih. Cuman ya, semoga lah. wow. Semoga ya. Amin. Iya, Didoain aja ya Pak Tommy ya. iya. Halo Chris. Chris dari Balikpapan nih, Halo Kak bisa Aji, kenalan. Samarin, Iya, Samarinda udah Kak, ada dari Samarinda. dari Samarinda, sorry. Ya, dari Samarinda. Silvani dari Bekasi ya. Tangerang Oh, atau Aku Bekasi? Jakarta. Oh, Jakarta Aku ya. Jakarta Pak Tommy. Kemudian ada Anita dari Cimahi. Halo Ibu Anita. halo Ibu. Ya, baru masuk Stasia dari Medan. Tapi masih kesulitan jaringan mungkin. Ada yang Oke. masih belajar nih Kak. Iya, nggak apa-apa. Biar apa namanya, ada kesempatan daripada kita nganggur-nganggur di rumah, bosen ya. Lumayan. Lumayan. Iya, barangkali ada hal-hal yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Apa aja yang mungkin berdasarkan yang kemarin itu loh ya, saya berusaha untuk bikin live streaming, juga video-video, semoga bisa berguna ya. Iya Kak. Mungkin ya kalau bahasa kita sih yang mau, biasanya kan kalau saya megangnya remaja tuh, jadi Iya, mungkin biar mereka paham aja yang agak sulit. Namanya remaja kan kadang bahasanya harus pas ke mereka juga. Gitu. iya sih, nggak semua orang bisa pegang paduan suara remaja atau anak-anak. Jadi kalau kalian yang punya kesempatan gaul dengan mereka dan usianya nggak terlalu jauh, mungkin akan lebih gampang ya untuk bicara. Hai Calvin dari Amerika tuh. Gimana baik Calvin? Halo Kak.
Puji Ya, Tuhan, baik puji semuanya. Tuhan. Ya, ini juga ada Ika dari Ika Duri dari Timika. Halo Ika, udah bisa dengar? Iya, Krisya, untuk Ya. bisa melatih paduan suara remaja, memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya kesannya nggak serius dan menakutkan gitu. Mungkin bisa Iya. dengan lebih banyak games, terus juga lagu-lagunya jangan yang susah-susah dulu. Bisa lagu-lagu yang gampang, terus mungkin dengan 2 suara atau dengan variasi-variasi yang simple gitu. Jadi kalau misalnya ada partitur yang sulit, dipermudah aja gitu. Kadang-kadang konduktor itu kalau nggak melakukan semua lagu-lagu yang lagi tren atau punya tingkat kesulitan yang besar, terus kayaknya nggak melakukan pembinaan paduan suara gitu. Sebetulnya nggak gitu ya. Ya, jadi kalau paduan suara itu bisa dilihat dari hasil, bukan dari tingkat kesulitan nyanyian. Karena kalau kita pilih lagu yang sulit, terus dibawakannya jelek, nggak lebih baik daripada lagu yang mudah, tapi dibawakannya bagus. Gitu. Iya. Itu juga sih Kak, Setuju kan nggak? rencana mau konser. Ya, Jadi itu saya kesulitan kadang-kadang milih referensi lagu apa yang pas buat gini, saya kan juga pengalaman dengan paduan suara polisi ya, yang di Bali. Mereka Iya. itu ada pertamanya 50 orang, terus malah ditambah lagi sampai 88 orang. Dan mereka nggak bisa dengar. Artinya diberi nada itu memang betul-betul tidak bisa mengulang gitu. Jadi Iya. sementara pendidikan buat mereka bisa mendengar, bisa tahu sistem nada, kita kasih dulu lagu-lagu yang mudah dan bisa cuman belajar dengan mendengar gitu. Jadi kita contohkan aja suara 1, suara 2, sampai mereka nanti tahu sistem menyanyi secara mandiri gitu. Jadi jangan dipaksakan harus selalu dengan partitur, apalagi kita tahu ya paduan suara itu, yang ini bawa lagu dari Stacey Gibbs misalnya, yang satunya lagi dari Elsa Vals, atau ada yang bawa lagi Dubra, ada yang susah-susah gitu. Kita jangan merasa bahwa kita gagal atau tidak cukup bagus dengan tidak melakukan atau tidak latihan ikut paduan suara yang lain. Kita harus tahu apa yang menjadi kemampuan kita gitu dan lakukan sebaik-baiknya gitu. Jadi waktu pertama kali saya harus melatih 88 polisi menyanyi ya, kesulitannya luar biasa. Jadi lebih baik mereka menyanyi lagu dengan mendengar dari contoh di YouTube misalnya, atau saya menyanyikan lagu mereka mengulang, terus mencari suara 2 yang cuman jarak terts yang biasa kita nyanyikan di vokal group kalau lagi latihan folk song. Mereka udah bisa nyanyi 2 suara saja udah baik sekali. Nah, terus nanti cari variasi yang mudah. Misalnya seperti membuat kanon atau membuat sautan-sautan yang lebih rame gitu. Jadi kesannya semua senang. Nah, kalau anak remaja dibuat senang, mereka akan terus nanti mempelajari musik. Dan kalau mereka udah tahu sistem musik yang baik, apalagi udah bisa membaca musiknya, mereka akan dengan sendirinya ketagihan gitu untuk menyanyi. Gitu mungkin, Chris. Iya, Kak. Ya. Pak Tommy, aku mau nanya dong. Boleh. Ya. Jadi kan aku kan kalau misalnya boleh cerita sedikit, aku kan memang kayak waktu aku datang ke gerejaku yang sekarang ini memang sebenarnya paduan suara anak tuh sebelumnya belum ada gitu kan. Jadi kayak memulai sesuatu yang baru itu kan biasanya yang paling susah ya Pak Tommy ya. Betul. Kayak anak-anak ini nggak pernah terus tiba-tiba harus latihan nyanyi.
nyanyinya yang bener lagi, maksudnya yang teratur, ada notasinya, terus diatur nafasnya, diatur dinamika segala macam. Tapi puji Tuhan sih aku udah melayani anak-anak itu udah hampir 3 tahun sih gitu. Nah, kemarin itu kita sempat ikut lomba tuh Pak Tommy di bulan Ya. November. Dan memang aku benar sih kata Pak Tommy, waktu aku dengar saingan-saingan kita itu saingan ya, maksudnya gereja-gereja lain itu nyanyi paduan Ya, suara peserta anak, lain. itu memang lagunya tuh yang udah keren-keren banget, kayak bahasa Latin, bahasa Inggris gitu. Sedangkan aku sama anak-anakku tuh bawain lagu Techno My Voice sama Ku Diberikan Kidung Baru, karena kan lagu wajibnya harus himne kan. Jadi kayaknya tuh cuman 2 gereja tuh yang bawain himne itu pakai bahasa Indonesia. Gitu. Tapi puji Tuhannya kita dapet silver sih, silver yang lumayan lah 79, something lah gitu. Nah, terus dari situ Pak Tommy, nah aku kan awalnya memang baru ngajak anak sekolah minggu aja kan. Nah, ternyata gereja lain tuh menggabungkan paduan suara anak dan remaja. Gitu. Jadi kalau dari segi suara, waktu aku kan ikut nonton juga tuh kan Pak Tommy, habis aku bawa anak-anak nyanyi kan udah bebas tuh. Itu kayak, pantesan aja suaranya tuh kayak udah jadi-jadi banget. Sedangkan anak-anakku tuh kayak masih suara anak-anak banget, karena memang anak-anak semua gitu, nggak ada remajanya kan, karena kita baru mulai itu. Nah, aku mau minta advice dari Pak Tommy, itu gimana sih Pak Tommy untuk, sekarang sih aku udah mulai sih paduan suara anak remaja, cuman ya itu, remajanya itu kayak masih kurang dari 10 sih. Jadi, gimana sih untuk manage paduan suara anak remaja, apakah bisa digabung atau lebih baik dipisah atau gimana sih Pak Tommy? Oke, jadi gini ya, ikut kompetisi itu tujuannya jangan menang, karena kalau kita pengen menang, terus kita fokusnya itu gimana strateginya mengalahkan orang lain gitu. Tetapi kalau kita ikut kompetisi itu karena ingin memberikan satu output buat choir, mereka itu untuk tampil gitu dan tampil sebaik-baiknya. Nah, yang disebut sebaik-baiknya itu seperti apa? Karena sebaik-baiknya ukuran nilai-nilai itu kan banyak ya. Kalau misalnya baik menurut penampilan gereja yang menyangkut spiritualitas, tampil di showcase atau di satu performance umum kan beda lagi gitu. Nah, jadi kita mau bawa paduan suara kita itu berkembang ke arah apa? Kalau mereka lebih ke arah rohani, jadi pelayan gereja, kompetisi ini cuma media untuk mengukur performa dan latihan teknis gitu. Tugas kita lebih berat, yaitu untuk membuat mereka itu, satu, menyukai puji-pujian. Kedua, memahami puji-pujian. Ketiga, membawa puji-pujian itu untuk konteks di dalam ibadah gitu. Jadi sebaiknya tiap kali sebulan sekali atau 2 bulan sekali bisa menyanyi, terus belajar gitu. Baik mulai dengan cuma satu suara itu nggak apa-apa. Mereka anak-anak terutama yang usianya di bawah 8 tahun misalnya, mereka kan belum bisa berdiri dengan baik gitu ya. Jangan dipaksa terus dimarahin karena mereka misalnya bergerak-gerak atau di atas pentas dia dada-dada sama mamanya gitu. Biarin aja. Ini sebuah experience buat mereka. Nah, nanti kalau mereka udah mulai bisa teratur, nanti akan lebih baik. Nah, sekarang bagaimana dengan memilih musik? Nah, tadi saya katakan, kalau perlu nyanyi satu suara, nggak apa-apa. Misalnya, mereka menyanyi di ibadah anak-anak itu satu serial, seperti lagu Hari Ini Harinya Tuhan, dilanjutkan dengan lagu Memuji Tuhan Selalu, atau terus kita coba buat pair song, sehingga satu orang nyanyi lagu Hari Ini Hari Tuhan, satu orang menyanyi lagu yang lain, kemudian dijadikan satu. Sehingga mereka itu tidak merasa menyanyi dua lagu, suara satu atau suara dua, tapi mereka itu menyanyi dua lagu yang berbeda tapi dinyanyikan sama-sama. Jadi mereka lebih merasa punya confidence terhadap lagunya dan intonasinya itu bisa lebih terpelihara. Nah, nanti naik lagi dengan lagu kanon misalnya, atau dengan lagu-lagu yang sedikit lebih sulit. Apakah berbahasa Indonesia
lebih mudah dari bahasa Latin juga nggak betul ya. Karena mengucapkan bahasa Indonesia juga perlu banyak elemen-elemen seperti diction, mengucapkan kasih Yesus. Itu tuh kalau diberikan pelajaran mengucapkan dengan jelas, mereka itu punya skill. Nanti kalau misalnya menyanyi dengan bahasa Latin atau bahasa Inggris akan lebih mudah. Ya, jadi kalau mereka bisa menguasai intonasi, lebih baik daripada menyanyi lagu sulit, tetapi nyanyinya false, gitu. Nah, kalau sudah mulai dengan memberikan sebuah pelajaran menyanyi, nanti mulai diberitahu mengenai pengetahuan musik. Jadi nanti mereka akan bisa membaca musik dengan cara-cara yang lebih saintifik lah, bisa dikatakan. Ya, jadi misalnya seperti yang saya contohkan di dalam video, itu kita mengajar God is so good, misalnya. Kita menyanyi, God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Kemudian kita tunjukkan ya perbedaan nadanya. God is so good, God is so good. Sehingga anak-anak bisa membedakan ini nada tinggi, nada rendah. Kemudian kita mulai perkenalkan perbedaan tingkat ketinggiannya. Dan nanti akhirnya mereka bisa mendeteksi bahwa ini do, do, mi, re, fa, mi, sol, fa, mi, re, do. Nah, dari pengalaman ini, kemudian mereka belajar musik. Ya, gitu Silvani. Jadi bertahap antara menyanyi, edukasi, dan penampilan. Kalau belum matang, jangan dipaksakan dengan lagu yang sulit. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak dengan perbedaan usia? Kalau misalnya di dalam paduan suara Anda nggak cukup orang, jadiin satu aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah mulai banyak, nanti sesudah tampil beberapa kali, mulai bedakan gitu. Karena anak-anak yang sudah usia 12 tahun, 13 tahun, biasanya gaya berpikirnya dan gaya bergaulnya lain. Jadi nanti anak-anak di bawah 11 tahun, dari 7 tahun atau 8 tahun sampai 10 tahun, menyanyi lagu-lagu yang berbeda dengan anak-anak yang 12 tahun. Sekali waktu kalau mau digabung, boleh. Tetapi harus perhatikan misalnya beberapa anak dengan karakter dan jenis suaranya. Oke, sementara mungkin gitu ya. Semoga bisa mengubah cara pandang pembinaan paduan suara yang membutuhkan waktu dan mengikuti kompetisi yang dibatasi oleh waktu. Jadi jangan merasa kecewa kalau masih dalam tahap mencapai hal-hal yang bisa dikembangkan terus. Oke, di sini sekarang udah ada Ibu Rina kalau nggak salah dari Malang ya. Halo Ibu Rina. Kemudian ada Ahmad Akbar, ada Michael Angelo, juga ada Sastiawu masih belum bisa muncul ya, mungkin masalah jaringan. Nah teman-teman mungkin kita cuma punya waktu 40 menit ya, karena kalau nggak harus bayar Zoom-nya kalian. Jadi mungkin kalau kalian punya bahasan-bahasan bisa dituliskan lewat Messenger atau WhatsApp. Nanti besok pagi jam 9 saya akan langsung bahas. Terus kalian pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menolong supaya menjadi ide lah atau inspirasi buat kalian bisa melakukannya. Itu dia. Minta maaf ini tadi jaringannya putus. Halo Bapak Calvin. Hai Cesna, ada Ridel. Apa kabar Ridel? Halo. Ya. Salah Pak. Oke. Ya sekarang mungkin masih ada sedikit waktu. Siapa yang mau melemparkan satu ide pembicaraan? Ridel mungkin atau Cesna? Jadi bagaimana ide saya kalau misalnya kalian mau menuliskan pertanyaan atau bahasan, nanti besok pagi kita
akan membahas lagi. Karena sekarang ini kan masih baru mulai ya menggunakan aplikasi ini. Tapi saya senang bisa bertemu dengan kalian. Meskipun aplikasi ini dibatasi cuma 15 orang yang bisa ikut. Tapi lumayan lah daripada enggak. Cesna? Iya, Pak. Halo, salam dari Kaltara. Ya, luar biasa ya kita bisa ketemu meskipun kamu ada di Kaltara. Iya, Pak. Luar biasa. Sehat-sehat. Semuanya sehat-sehat, Pak Tommy. Ya, semuanya sehat-sehat juga. Ibu Rina, gimana di Malang? Baik, Pak. Apa kabar? Kemarin saya sempat ikut di YouTube channelnya Pak Tommy itu, sempat nanya juga. Iya. Iya, nanti mungkin hari Sabtu akhir minggu ini kita akan buat live streaming lagi jam 10 pagi dan hari Minggu jam 7 malam. Nanti kita kasih pengumumannya ya supaya bisa Ya, Pak. kita ketemuan sama teman-teman yang lain dan semoga meskipun dalam keadaan terkurung dalam tanda petik di rumah, tapi tetap bisa produktif. Ilmu tetap bertambah ya, Pak. Ya, saya juga bisa banyak belajar dari kalian. Calvin, gimana nih di Amerika situasinya? Aman, puji Tuhan, semua stay home, di rumah aja. Di rumah aja. Ya, Jadi, gimana adek bayi? lebih sleep. Masih dingin ya? Bisa di mungkin Amerika? mengikuti, lumayan masih. Tapi udah mulai Oke. Oke. Riddle, apa kabar di Bontang? Lagi di Samarinda ini, Kak. Oh, lagi di Samarinda. Oke. Salam sama Papa ya. Udah mulai aktif melatih paduan suara sekarang ya, Riddle? Ya, lumayan kecil-kecil lah ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini Riddle ini dulu anggota paduan suara anak-anak. Tapi sekarang udah di universitas, terus udah mulai bisa melatih. Nah, ini luar biasa kan, Ibu Silvani. Kita itu menabur, nggak pernah tahu bahwa sekali waktu akan mereka itu bisa menjadi pelatih-pelatih, terus juga bisa membantu gereja. Iya. Ya, ada pepatah yang saya tuliskan di buku saya juga, bahwa ini pepatah dari Tiongkok ya. Katanya waktu pertama yang tepat menanam pohon itu 10 tahun lalu. Dan waktu tepat kedua adalah sekarang. Jadi harus semangat. Siap, Pak Tommy. Siap. Iya. Itu senang banget tuh Riddle dulu. Berawal dari Kak Tommy sering ke Bontang, jadi ikut-ikut Papa latihan. Iya. Ketika Sekarang Riddle udah ikut di Bontang City Choir ya? Sama Ibu Erit kan? Iya, Kak. Iya. Di Samarinda juga pelayanan di Paduan Suara Pemuda, sama Kak Kisa juga pelatihnya. Oh, sama Kak Kris. Wah, senang nih. Kalian sekarang. Pelayan di Paduan Suara Pemuda, Kak. Immanuel, GPIB Immanuel. Ya, luar biasa sekali. Selama saya melayani begitu lama, anak-anak menjadi besar, terus orang-orang berpencar, kayak Calvin juga. Dulu murid saya di Manado, tapi sekarang sudah menjadi penatua dan pelatih paduan suara di Amerika ya, di kota apa Calvin sekarang tinggal di Ohio atau New Jersey? Udah pindah ke New Jersey ya? Udah balik lagi ke New Jersey. Lagi Oke. ke New Jersey. Ya, tempatnya enak banget. Semoga sekali waktu bisa main lagi ke sana. Siap. Amin. Oke. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau melemparkan satu pembicaraan. Ika, gimana kabarnya di Timika? Timika aman, Pak. Jadi kemarin ada baru satu sih. Ya, semangat terus ya melatih paduan suara Ya, Pak. anak-anak. Saya tahun ini sebetulnya
pengen fokus kepada anak-anak dan remaja, makanya saya memberanikan diri membentuk choral school, karena mereka itu ternyata sangat mudah sekali untuk distimulasi, dan bahkan mereka bisa mengajak teman-teman, dan puji Tuhan bahwa choral school-nya pesertanya udah lebih dari 100, tapi bagaimana ya kalau ini nggak bisa dijalankan tahun ini, terpaksa kita tunda ke waktu yang lain. Cuman berharap COVID-19 ini bisa cepat selesai, terus kita bergegas untuk mengejar ketinggalan kita, karena meskipun waktunya baru seminggu lebih kita stay at home, di rumah aja, tapi kayaknya banyak pekerjaan yang nggak bisa dilakukan ya. Kita nggak bisa menentukan apakah Bali Competition ini bisa boleh dilaksanakan atau enggak juga, masih belum tahu. Semoga bisa. Stasia udah berhasil masuk ya? Halo Pak. Iya, apa kabar Stasia? Baik Pak. Iya, perkenalkan Stasia ini dari Medan dan sudah terpilih jadi anggota Indonesia Youth Choir ya tahun ini. Iya Pak. Ya, berdoa supaya proyeknya bisa jalan dan Indonesia Youth Choir-nya bisa dilaksanakan tahun ini. Amin. Ya, amin. Pak. Michael Angelo dari mana nih asalnya? Atau Ahmad Akbar Rifanda. Halo Ahmad, dari mana? Halo Pak. Halo semuanya, salam kenal. Saya Akbar dari Jawa Timur, Mojokerto. Oh, dari tepatnya. Jawa. Di mana? Iya. Kota apa? Di Mojokerto Pak. Oh, di Mojokerto. 45 Yes. menit dari Surabaya. Oh iya. Ya, senang sekali ya. Kita kemarin baru punya rencana untuk membuat workshop voice building di Surabaya, tapi terpaksa batal. Mungkin nanti kalau bisa kita akan laksanakan. Kristi tuh baru keluar. Baik Pak, ditunggu Apa kabar Kristi? acaranya. Iya. Iya. Semua semangat ya. Luar biasa kita semangat bisa dong, Pak. bertemu di sini. Halo Michael, bisa cerita kamu dari mana? Michael Angelo, kenalan sama teman-teman yang lain. Michael. Audionya belum nyala. Iya, Oh, belum audionya nyala mungkin belum. audio. Oh Michael juga salah satu peserta dari Indonesia Youth Choir keempat. Dari kota apa, Rangga? Ya, ini saya di sini ditemani sama Rangga dan Indra. Ini mau muncul di sini, Rangga. Ini komposer. Muncul Bang. Iya. Ya, saya berterima kasih ini anak-anak muda ini menolong BCS. Saya nggak ngerti mengenai gadget dan teknologi ya, tapi dengan adanya mereka semua bisa berjalan dengan baik ya. Ini generasi-generasi muda Hai, Kak. yang harus tuh Calvin bilang hai Risti. Belum mandi kata. Happy birthday ya Risti. Kita mau nyanyi happy birthday buat Risti. Rangga mau nyanyi katanya ini happy birthday. Ayo nyanyi komposer. Komposer suruh nyanyi. Ada Erik juga. Erik mari Jo, sini. Sini Erik muncul sebentar. Ya, jadi kita meskipun ada COVID-19, kita terus latihan tiap hari di sini. Sini, Erik. Nah, mari Jo nyanyi happy birthday buat. Ah, itu. Risti, Nyanyi Bang Erik. Yuk. Dua hati ya. Happy birthday to you. Happy birthday, Risti.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Iya. Nanti lain kali bawa siapa? Karista ya, ikutan di Zoom ini. Siap, Oke, saya juga memperkenalkan Ibu Anita Marlia. Ini seorang pelatih paduan suara dari Sidang Jemaat Allah di Cimahi, ya. Terus berjuang dan semangat melatih anak-anak karena semua tantangan itu dirasakan oleh semua orang, ya. Kadang-kadang kita sudah membina paduan suara, terus tiba-tiba pada pergi. Atau nggak diizinkan, atau bisa nggak diizinkan oleh orang tua, nggak diizinkan oleh gereja juga bisa ya. Mungkin ada beberapa anak-anak atau remaja yang merasa kegiatan paduan suaranya lebih aktif daripada si remaja ataupun yang lain-lain. Di gereja juga bisa timbul persaingan yang sepertinya mengganggu ego orang lain, tapi kita tetap harus sabar karena tujuan kita adalah melayani Tuhan dan mungkin ego kita harus dikesampingkan kali ya supaya pelayanannya tetap jalan gitu. Kalau Anda membaca buku Inspiration, saya pernah menulis di sana bahwa saya pernah yang datang di latihan saya cuma 2 orang. Dan kami bertiga nggak bisa latihan nyanyi, jadi kami berdoa. Terus minta pertolongan Tuhan. Dalam waktu sebulan 2 bulan, anggotanya jadi 30 orang. Bahkan dilengkapi pianis, macam-macam deh. Pokoknya banyak keajaiban kalau kita melayani Tuhan. Karena Tuhan tidak akan biarkan kita sendiri. Tapi untuk bisa mengetahui Tuhan itu menolong kita, mesti ada masalah yang kita hadapi. Kalau enggak, bagaimana Tuhan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Jadi kadang-kadang orang-orang di sekitar kita dibiarkan membuat masalah kepada kita ya. Tapi kita diuji apakah kita ini menjadi pemenang atau juga ikut-ikutan bikin masalah. Ya itulah ya, semua kan pembelajaran gitu. Jadi termasuk COVID-19 ini gitu. Ada banyak orang yang merasa enggak puas atau merasa enggak bisa menggunakan pemahaman rohania bahwa Tuhan bisa mengalahkan COVID-19. Iya, Tuhan pasti bisa mengalahkan COVID-19. Tapi bagaimana caranya? Kalau kita harus melewati waktu itu, kita harus melewati dan belajar. Seperti ya kalau kita mau cerita bagaimana bangsa Israel harus menghadapi semua hal ya, termasuk wabah belalang. Dan kalau mau melawan wabah belalang itu ya mau keluar terus mau dapat juga wabah penyakit ya mati aja ya kena wabah itu juga ya. Jadi kita harus memikirkan keselamatan dan kita dibutuhkan oleh banyak orang, mungkin juga yang memiliki kepercayaan yang lain juga mengerti mengenai bagaimana secara bijaksana dalam keadaan sulit ini mesti bijaksana ya, bukan berarti kita mengesampingkan Allah, justru Allah ada di dalam peristiwa ini semua untuk mendewasakan kita, untuk mengajar kita tetap setia, sabar dan tidak menyalahkan situasi apalagi menyalahkan Tuhan ya. Toh kita malah bisa melakukan ini semua dengan keadaan seperti ini yang kita nggak akan lakukan sebelumnya. Nggak kepikirkan, Cesna kita ketemu di sini. Akbar, Tasya, Michael, Ika juga. Udah lama Ika ganti-ganti nama terus nih Facebooknya. Sampai bingung. Yang mana ini? Yang mau di-tag? Ampun. Iya. Sudah kembali. Sudah bertobat nih. Nggak apa-apa. Kan milenial begitu.
Cuma Tomianto Gandhi Saputra yang nggak berubah-berubah. Aduh, mohon Oke, maaf. nggak apa-apa. Kira Izin masih Pak, ada boleh berapa boleh waktu lagi? tanya. Iya boleh. 10 menit lagi kita di media ini. Ya silakan Ika. Ya Pak. Ada beberapa anak-anak yang mungkin baru memulai untuk mengikuti paduan suara gitu Pak. Jadi Iya. beberapa waktu kemarin saya mencoba melatih dia. Dia ini saya dengar suaranya tuh dia alto gitu. Tapi dia suka nyanyi suara lagu yang tinggi. Nah itu yang makanya apalagi dia suka seperti seorang penyanyi di luar kayak Whitney Houston gitu. Iya. Lalu tapi dia nggak suka paduan suara sebenarnya. Dia maunya bernyanyi yang biasa aja gitu ya, tanpa gabung di paduan suara. Jadi ya mungkin dia orang tuanya maunya dia privat begitu. Nah saya punya kesulitan. Mungkin Bapak mungkin ada solusi apa anak ini. Saya sudah mencoba untuk kamu nyanyinya di area sini aja begitu, maksudnya nadanya dia supaya suaranya dia juga ini. Tapi dia itulah cita-cita punya idola tuh Whitney Houston, jadi pengen nyanyi lagu-lagunya itu. Tapi saya kesulitan dengan nadanya, maksudnya apa bisa kasih solusi? Oke. Begini, jadi memang kesulitan orang-orang yang datang belajar vokal kepada kita dengan sebuah ambisi menjadi superstar. Ya, jadi yang harus dilakukan adalah ikuti aja dulu sampai mereka itu bisa mempunyai pandangan yang lebih bernilai mengenai menyanyi. Seperti misalnya nada-nada yang tinggi yang nggak bisa dijangkau, atau misalnya cara menyanyi berteriak yang kurang berpunya seni ya. Dengan cara misalnya kamu perdengarkan bintangnya. Kalau misalnya idolanya adalah Whitney Houston, putar aja lagu-lagunya dia gitu. Bahwa Whitney juga menyanyikan lagu yang macam-macam, bukan lagu yang nadanya tinggi. Kemudian beritahu bahwa lagu yang seperti Whitney Houston nyanyikan itu adalah lagu-lagu yang disebut big song, bukannya lagu yang mudah. Jadi kalau misalnya memang dia bisa dikembangkan menjadi penyanyi dengan seperti idolanya, ya coba aja nyanyikan dengan nada-nada yang bagian di depannya dulu misalnya, sampai bagus. Kemudian dengan mengajarkan teknik menyanyi nada tinggi, kemudian dia bisa mencapai nada-nada tersebut dengan baik. Ya, jadi kita sebagai pelatih juga jangan a priori, wah kamu ini cuma mau nyanyi, mau cari apa namanya popularitas. Nggak ada salahnya dengan itu. Tapi kita ajarkan berbagai masukan. Terus, oke, sekarang kamu belajar Whitney Houston, ini ada bintang yang lain juga. Buka misalnya apa yang terjadi di The Voice misalnya. Kan The Voice itu jurinya aja ada yang dari country, ada dari rock, ada pop, ada yang lebih genre-genre yang berbeda-beda. Suruh dia lihat bahwa ini tuh bagus itu ada macam-macam, bukan bagus itu cuma satu. Jadi kita ini bekerja bukan hanya cuma melatih orang menyanyi atau teknik vokal, tapi harus mengubah mindset. Jadi kalau orang mindsetnya berubah, dia akan bisa merespons pengajaran itu dengan baik gitu. Tanpa mengubah mindset, tidak mungkin orang itu mau belajar, mau menghargai musik, dan mau mempunyai usaha-usaha yang lain. Ya, oleh karena itu kita juga sebagai pelatih jangan terpaku dengan pikiran kita gitu. Ya, saya selalu meluangkan waktu untuk menonton The Voice, selain menonton video-video seperti Voices 8 atau King Singers. Ya, King Singers koleksi saya lebih dari 30 CD ya, dari rekaman mereka yang pertama sampai rekaman yang sekarang yang udah nggak dijual, mungkin cuman bisa diperoleh lewat online service atau apa segala macam ya.
Jadi kita masih memperkaya diri, belajar musik dari zaman yang lalu sampai sekarang, yang modern aja sekarang tambah banyak gitu, ya. Seperti misalnya kemarin ada lagu dari Joet Bersamo misalnya dengan idea bunyi yang disebut apa itu kemarin cacophonik atau apa, bunyi yang ugly, yang enggak enak didengar gitu. Kenapa bisa ada ide itu dimasukkan ke dalam komposisinya? Seorang menyanyi berteriak-teriak dengan nada-nada yang sama sekali tidak harmonis gitu. Ini sebuah ide untuk melawan tren. Itu oke aja gitu. Cuman kan kita harus punya basic yang baik untuk melakukan sesuatu yang tidak baik menjadi baik gitu. Mungkin aneh ya kata-kata ini, tapi ya begitulah ya. Kalau Anda belajar lagu dari misalnya Jacobin Poyat untuk anak-anak tentang anak-anaknya Jacobin Poyat itu cuma mengucapkan kata nama-nama dari anak-anaknya Yakob, tetapi paduan suara anak tuh sampai harus berteriak sampai sangat tinggi. Itu menarik sekali untuk pembelajaran voice ya. Nanti bisa cari di YouTube Jacobin Poyat ya. Ini sebuah karya modern untuk anak-anak. Saya dengar tahun 1999 di workshop di simposium Rotterdam. Indah sekali. Ya. Dan anak-anak mempunyai pengalaman yang berbeda gitu mengenai musik. Jadi pada waktu menyanyi melodius itu nilainya mempunyai hal yang lain gitu, seperti Anda biasanya makan dabu-dabu atau apa ikan kuah belanga atau apa terus makan pizza, beberapa orang mungkin menolak ya, tapi waktu karena udah mencoba pizza itu punya taste yang lain, terus berhari-hari kayak Calvin nih makan Eropa terus American gitu, burger, hotdog, terus merindukan